Channel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Tidak ada yang layak dijadikan tersangka, itu kan berdasarkan penyidikan dari pihak penyidik, maka kesimpulannya penyidikan itu dihentikan, keluarkan SP3, bisa itu satu langkah. Atau langkah kedua, ya dia melanjutkan dengan menetapkan tersangka misalnya dari orang-orang tertentu kan. Dia bisa saja menetapkan tersangka dan bisa saja kemudian muncul perlawanan lagi yang namanya pra-peradilan gitu kan atas penetapan tersangka tersebut. Maka ada domain hukum berikut. Jadi akan belum selesai persoalannya. Bang, izin Bang, tadi kan Abang sempat keluar berstatement bahwa tidak mau diperiksa ya awalnya. Ya. Akhirnya Abang berstatement masuk dalam biar pentegas saja Bang, maksudnya. Jadi begini, jadi waktu awal itu kita nyatakan tidak bersedia nomor 2. Siap. Itu belum selesai. Jadi setelah itu ada jeda waktu untuk sholat. Gitu. Waktu sholat makan, silahkanlah sholat makan dulu. Kami akan merundingkan dulu begitu dengan pihak penyidik yang lain kan gitu. Nah kemudian kita makan, kita keluar istirahat, masuk lagi memang dijanjikan jam 1. Pas masuk lagi kita tanyakan atau memang dia telah mengambil kesimpulan bahwa yang kita kemukakan itu silahkan itu hak kita. Gitu. Jadi istilahnya saya tidak membuat jawaban apa-apa berikutnya itu. Pertanyaan ada sampai ke 86 poin itu. Tapi jawabannya tidak akan memberi keterangan sebelum ditunjukkan ijazah Joko Widodo. Jadi itu diulang-ulang itu jawaban itu. Gitu. Tadi pertanyaannya tadi kan sempat keluar bilang bahwa tidak mau kalau tidak tunjukkan ijazah. Akhirnya masuk tapi tetap berkomitmen. Tapi berkomitmennya masih begitu. Nggak berubah, jadi nggak bisa dipaksa kita untuk beri keterangan. Jadi tetap saja kami tidak memberi keterangan, gitu kan, sampai ijazah Pak Joko Widodo ditunjukkan. Tapi kan berita acara harus dibuat. Nah, pertanyaan ada, tapi jawabannya tidak bersedia memberi keterangan. Dalam pertanyaan berapa pertanyaan dan 86. ada yang dijawab? Tidak. Satu pun. Ada terakhir, yang terakhir. Apa tuh? Yang terakhir itu apakah ada keterangan tambahan? Jawabannya tidak. Jadi keterangannya hanya itu aja, tidak. Gitu. Ketika diminta adakah keterangan tambahan? Tidak. Selainnya itu adalah pernyataan bahwa tidak akan memberi keterangan sebelum ditunjukkan ijazah Joko Widodo. Nah, berbeda dengan Presiden sendiri juga menjawab dan penyidik juga baik-baik aja dengan pertanyaannya. Beda perkara, beda substansinya nggak sih dalam saya nggak tahu apa pertanyaannya sama atau tidak, gitu kan? Tapi intinya selalu berkaitan dengan TPUA. Kemudian video-video di Barreskrim, video di berbagai tempat lah, gitu kan, video-video. Tapi kan karena jawabannya begitu, saya tidak menganggap penting isi apa itu, gitu kan, karena mungkin tidak perlu diuraikan oleh dia juga tentang video-video, karena jawabannya ya begitu, nggak akan saya jawab, gitu kan, sebelum ditunjukkan ijazah Pak Joko Widodo. Jadi intinya Bang Fadilah, Rizal Fadilah datang konotatifnya atas panggilan penyidik nih. Ya. Betul, karena panggilan itu secara formal kita datang memenuhi panggilan itu, gitu kan, kemudian memberi keterangan sesuai dengan apa yang dipanggil itu, tapi keterangannya tidak akan memberi keterangan, gitu kan, sebelum ditunjukkan ijazah Joko Widodo yang asli, itu bukan fotokopi, gitu. Berarti proses cara penyidik untuk mempertanyakan sesuai protap ya, maksudnya sesuai formal yang ada di BAP itu apa gimana Pak? Saya kira itu kewenangan penyidik. Makanya dia perlu membuat berita acara, pemeriksaan. Nah, BAP-nya begitu kan, apakah saudara sehat, bagaimana identitas kita betul ini gini kan. Nah pas pertanyaan berikutnya, apakah bersedia memberi keterangan? Nah jawaban saya bersedia seandainya ditunjukkan dulu ijazah asli Joko Widodo. Bang Fadilah ini mewakili di TPU apa berdiri sendiri nih? Saya kira kalau di sini berdiri sendiri, tapi yang ditanyakan di situ soal TPU, soal apa gitu kan, yang tentu nggak dijawab karena memang bukan kapasitas orang seperti itu. Ya karena konsisten kita dengan sikap tadi.
Bang Fadilah menanggapi para netizen penonton pemirsa dengan makin kegaduhan, masih ada kata kegaduhan dengan ijazah. Nah, sebagai orang yang ngerti, gimana nih memahami itu? Makanya saya kira karena sudah disita gitu kan oleh Polda dokumen itu, orang sekarang nunjuk, waktu awalnya nunjukkan Pak Jokowi tunjukkan kan begitu. Betul. Sekarang sudah ada di Polda. Ya Polda saja tunjukkan kepada rakyat. Ini loh ijazahnya Pak Joko Widodo. Silakan Anda menilai, silakan Anda teliti gitu kan bahwa ini asli atau tidak. Fair gitu kan. Itu harapan kita. Saya kira kan berhenti loh kegaduhan itu. Tapi kan ini negara hukum, ada faktanya di mana yang membuktikan itu. Ditunjuk-tunjukin ya. Nah, banyak berteknik ini negara hukum, ada faksanya menunjukkan itu. Legalitas seseorang yang mengatakan kesahannya ijazahnya palsunya Jokowi ini apa gitu loh. Nah, itu pertanyaan Kan masyarakat. sudah ada penelaahan, taruhlah petunjuk ya, kalau belum jadi bukti. Petunjuk seperti yang ditelaah oleh Dr. Roy Suryo, oleh Dr. Richmond, bahwa jika ijazah seperti itu palsu, jika skripsi seperti itu palsu berdasarkan analisis kajian ilmiah, yaitu kan yang disebut dengan digital forensik, gitu kan, uji digital forensik. Itu muncul, harusnya pihak kepolisian ambil ini, kemudian dia bandingkan dan dia jawab, oh itu nggak bener loh analisis itu, sebab ijazah Jokowi mah asli, gitu kan menurut pihak kepolisian. Menarik. Itu tidak dilakukan, gitu kan, berarti gitu kan azas atau tesisnya adalah ijazah Joko Widodo palsu sebelum dibuktikan sebaliknya. Tapi kan sebaliknya kalau dia membuka fakta bahwa itu palsu, harusnya dia juga yang menunjukkan. Oh tidak. Berbalik. Kalau perdata mungkin boleh lah. Gitu kan kita menggugat, si penggugat bawa bukti. Kan gitu, walaupun tergugat juga harus membuktikan juga. Seimbang namanya pembuktian. Kalau pidana cukup kita melaporkan. Gitu kan. Kemudian proses pembuktian oleh kepolisian. Disampaikan berikutnya oleh jaksa, mereka yang menuntut gitu. Jadi bukan lagi perorangan gitu, jaksa mewakili masyarakat gitu berdasarkan data-data penyidik. Sebenarnya polisi harus membuktikan awal, bukan kita hanya melaporkan ini ada indikasi berdasarkan kajian ilmiah bahwa yang begitu itu palsu. Nah, benar enggak? Silahkan diteliti, ditelaah oleh kepolisian kan, baru nanti kalau sudah oh itu asli, baru ada pencemaran, baru ada fitnah. Belum diteliti asli sudah dituduh pencemaran, fitnah. Saya kira itu nggak benar dalam konteks mekanisme hukum. Baru kita dikatakan fitnah pencemaran kalau sudah terbukti sampai bahkan inkrah oleh pengadilan itu asli. Kemudian kita masih mengatakan palsu, fitnah itu. Pak Dilam bilang kata pengadilan, siap dong nanti kalau proses ini sampai di pengadilan. Enggak, maksudnya bukan soal siap tidak siap, tapi masalahnya bahwa itu layak tidak, gitu kan. Proses penyidikan, gitu kan, sekarang kita minta maksimal, gitu kan, bahwa dia uji forensik, gitu kan, sampai ke laboratorium forensik, itu umumkan loh. Kemudian dengan indikatornya apa? Seperti kemarin kita aneh gitu kan, katanya identik gitu, kata Pak Mabes Polri identik antara ijazah Joko Widodo dengan 3 temannya pembanding, sambil tidak menjelaskan siapa itu kan ijazah yang mana yang disebut identik itu, apakah itu asli? Jangan-jangan itu palsu dengan palsu identik, gitu kan. Nah, selain itu Pak Roy Suryo gitu kan, atau juga Pak Rismond yang kemudian menganalisis punya 3 lagi ijazah temannya Pak Joko Widodo, nomor 115, 116, 117 dan Pak Widodo nomor 120, 1120 nomornya. Itu dibandingkan 3 temannya ini dengan ijazah Joko Widodo itu tidak identik. Itu baru 3, masih punya katanya 10 lagi ijazah asli temannya. Seharusnya pihak Polri mengambil ini sehingga nanti pas waktu diuji forensik dibandingkannya maksimal.
Sebab waktu awal dibandingkan dengan 3 temannya itu tidak jelas siapa, dan kita siap untuk menelaah juga. Kalau memang identik benar asli, ya kita terima. Tapi masalahnya, kejanggalannya mencolok, itu persoalannya. Jadi indikasi dugaan abang sendiri masih tidak ada kepercayaan, karena ini kan lembaga tertinggi negara loh, masa nggak dipercaya? Gimana bang melihat itu mindset masyarakat Ini sendiri? percaya tuh jangan lihat institusinya, tapi mekanisme yang dilakukannya. Kan ada aturan, ada KUHP, ada Perkap, Polri-nya sendiri, kan begitu. Bagaimana kita percaya kalau mekanismenya nggak benar, walaupun diproduknya oleh lembaga institusi kepolisian, begitu. Sebaiknya kepolisian juga mengoreksi diri sendiri bahwa dia tidak boleh memproteksi, gitu kan, sesuatu kepentingan. Harusnya fair, terbuka. Kalau gelar perkara terbuka, gelar perkara khusus terbuka. Sampai sekarang juga umumkan oleh pihak Polda Metro tentang hasil sitaannya. Clear dong, pasti dipercaya nanti. Gitu. Jadi sebetulnya kenapa masyarakat tidak percaya? Karena memang polanya dalam mekanismenya tertutup. Gitu kan, orang yang tertutup segala-galanya nggak bisa dipercaya dong, gitu kan. Yang percaya itu kalau transparan, jujur, apa adanya, itu sebetulnya. Siap abangku, makan. Manis kacangnya beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap. 1,000 years later.